Tuh aku ditanyain untuk mau nggak ikut training core leader. Setiap orang kan pasti punya overthinking-nya sendiri gitu ya. Aku tuh kepikiran kalau seandainya aku jadi core leader, aku tuh takut core member aku nggak bertumbuh. Aku takut kalau seandainya aku lagi bawain bahan, terus ternyata aku ngomong tuh gak jelas, core member aku nggak ngerti. Aku nih anaknya awkward-an, bisa nggak ya aku ngebawa suasana dalam core gitu. Sedangkan aku sendiri nih orang yang gagal dalam hubungan. Aku kenal sama mantan pacar aku ini dari gereja gitu. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya mantan aku ini yang mutusin aku. Pada saat itu aku down banget, aku stres dan aku ngerasa aku udah terlalu demand sama dia. Jadi aku mikir sebenarnya aku pantas gak sih, layak gak sih ngebawain bahan kayak gini. Halo Kak Ingrid, senang sekali ketemu Kak Ingrid hari ini. Terima kasih banget Kak Ingrid udah hubungi saya dulu ya untuk mau kesaksian dalam kesempatan ini di Testifier hari ini. Kita jarang banget di-approach dulu. Actually, Kak Ingrid adalah orang yang pertama untuk approach kita terlebih dahulu. So, aku juga excited banget untuk dengar kesaksian Kak Ingrid hari ini. Jadi, apa kesaksian yang Kak Ingrid ingin bagikan? Well, basically sebenarnya aku mau menyaksikan aja sih. Maksudnya aku kan melayani ini sebagai core leader dan aku sangat terberkati sih dengan pelayanan aku ini. Walaupun pada awalnya aku sama sekali gak mau gitu dan gak ada kepikiran bakal jadi core leader. Tapi ternyata setelah aku jalani pelayanan ini, ternyata ini tuh bisa bikin aku bertumbuh dan bahkan berbuah. Aku seneng banget ketika aku bisa ngelihat para core member aku tuh ngerasa aku tuh jadi berkat buat mereka. Dan aku ngerasa ketika mungkin aku bisa memberkati para core member aku dan core member aku bisa menjadi berkat juga buat orang-orang di luar sana. Mungkin kita lagi semacam bikin kayak MLM kerajaan Allah gitu kali ya. I see, keren banget Kak Ingrid. Tapi boleh tahu awal mula apa yang membuat Kak Ingrid memutuskan untuk mau mengambil pelayanan sebagai core leader? Seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya aku tuh sama sekali nggak kepikiran atau bahkan sama sekali nggak kepengen gitu jadi core leader. Cuma pada saat itu aku jadi main team dari seorang core leader aku yang lama. Dan aku inget banget pada saat itu aku NDC tema bulanannya tuh lagi tentang meneruskan tongkat estafet gitu. Dan waktu itu tuh tentang warisan lah. Jadi mungkin dari sana tuh kayaknya core leader aku ke-trigger kali ya untuk multiplikasi core. Dan akhirnya waktu itu aku ditanyain untuk mau nggak ikut training core leader. Dan aku waktu itu bingung banget mau ngejawabnya apa, tapi akhirnya aku memutuskan untuk aku minta waktu dulu untuk aku bawa dalam doa dan untuk aku pikir-pikir dulu. Dan akhirnya core leader aku memutuskan untuk ngasih aku waktu kurang lebih 3 hari waktu itu untuk aku bisa bawa dalam doa dan pikirin mau nggak jadi core leader. Terus akhirnya pada hari yang pertama aku masih santai-santai, masih nggak bawa itu dalam doa karena aku pikir at the end aku nggak bakal nerima tawaran ini. Tapi ketika hari kedua aku mulai deg-degan tuh, aku mulai kayak kepikiran gimana ya, ntar jawab apa ya gitu kan. Terus akhirnya seperti orang-orang galau pada umumnya kan kalau seandainya kita ngedengar firman Tuhan tuh, kalau kita bingung mau memutuskan sesuatu, kita tuh minta tanda gitu ya sama Tuhan. Akhirnya aku berdoa, aku minta tanda sama Tuhan bahwa aku tuh pengen core-nya itu di rumah aku. Akhirnya aku bawa itu dalam doa, tentunya ketika aku mau di rumah core-nya aku perlu minta izin dari orang tua aku dulu dong. Akhirnya aku tanyalah ke papa mama aku pada saat itu, "Pa, Ma, boleh nggak nih aku diminta sama core leader aku untuk ikut training core leader? Nanti kalau seandainya aku jadi core leader, aku mau core-nya itu di rumah," gitu. Terus kata papa mama aku waktu itu, surprisingly mereka nggak mikir lama, mereka langsung jawab aja, "Iya boleh dong," gitu. Terus kayak mereka malah very excited untuk ada core di rumah. Akhirnya pada saat itu aku masih kayak rada ragu gitu ya, masih kayak kurang percaya bahwa itu adalah tanda dari Tuhan. Akhirnya aku berdoa lagi, minta tanda yang kedua dari Tuhan. Aku itu doa mau tidur, aku bilang sama Tuhan, "Tuhan kalau seandainya memang Tuhan mengizinkan aku jadi core leader, aku mau dikasih tanda sama Tuhan, aku mau dikasih mimpinya tapi maunya yang spesifik Tuhan, bahwa aku lagi bawain core dan core-nya itu spesifik harus di rumah," gitu. Terus akhirnya udah amin,
tidurlah aku dan surprisingly-nya lagi ternyata dikasih mimpi yang memang sama persis kayak yang aku doain. Aku lagi mimpi aku lagi bawain kor dan itu spesifik adanya di rumah aku. Padahal sebelum aku doa kayak gitu aku udah bilang nih kalau misalnya aku mimpi bawain kor tapi kornya bukan di rumah itu tandanya bukan dari Tuhan. Berarti aku gak usah jadi core leader. Tapi ternyata Tuhan kasih mimpi sesuai dengan apa yang aku minta. Nah akhirnya paginya aku ngomong sama core leader aku, oke, nggak apa-apa deh aku ikut training core leader dulu. Tapi masih ada tapinya, pada saat itu aku lagi apply beasiswa untuk kuliah lagi di Taiwan. Dan pada saat itu aku bilang ya udah nggak apa-apa gue ikut training core leader dulu. Tapi kalau seandainya gue keterima beasiswa, gue nggak jadi core leader ya. Tapi kalau misalnya gue nggak keterima beasiswa ke Taiwannya, ya udah nggak apa-apa gue jadi core leader. Ikutlah aku training core leader. Kelar training core leader, pengumuman beasiswa, aku tuh udah confident banget bahwa aku tuh pasti bakal keterima nih beasiswa ke Taiwan. Terus ternyata Tuhan punya rencana lain, aku nggak keterima untuk beasiswa di Taiwan. Dan sesuai dengan apa yang aku doain, kalau waktu itu aku memang nggak keterima beasiswa di Taiwan, tandanya aku harus jadi core leader gitu kan. Pada saat itu perasaannya kalau ditanya sedih apa enggak, pasti sedih. Karena ketika kita apply beasiswa tentunya kita punya harapan untuk kita bisa keterima beasiswa itu dong. Dan aku sedih, aku sampai down banget. Pada saat itu tuh aku sempat kayak stres dan ternyata mempengaruhi ke fisik aku. Waktu itu aku sempat mempengaruhi fisik dan aku sempat dirawat lah beberapa hari di rumah sakit. Karena aku waktu itu kepikiran banget tentang gak dapet beasiswa ini dan aku harus jadi core leader gitu kan. Jadi ya begitulah kisahnya, akhirnya aku memutuskan untuk oh iya mungkin ada plan Tuhan yang lain, ada rencana Tuhan yang lain. Kenapa aku nggak diizinkan untuk pergi ke Taiwan? Mungkin memang Tuhan mau Ingrid nih tetap di Jakarta, mau aku mungkin melayani jiwa-jiwanya di Jakarta gitu. Jadi pada saat itu aku kayak oh ya udahlah, ini berarti emang udah bulat banget Tuhan mau aku jadi core leader. Tetapi selain masalah beasiswa Taiwan yang nggak berhasil didapatkan oleh Kak Ingrid, apakah menjadi core leader itu menjadi suatu pressure tersendiri buat Kak Ingrid? Iya, jadi sebenarnya pasti kan kita ngerasa sedih gitu ya ketika kita nggak dapat beasiswa. Tapi sebenarnya yang buat aku stres adalah hal utamanya malahan karena aku memang nggak siap pada saat itu jadi core leader. Aku ngerasa setiap orang kan pasti punya overthinkingnya sendiri gitu ya. Aku tuh kepikiran kalau seandainya aku jadi core leader, aku tuh takut core member aku nggak bertumbuh. Aku takut kalau seandainya aku lagi bawain bahan, terus ternyata aku ngomong tuh gak jelas, core member aku nggak ngerti. Dan lagi aku ngerasa aku tuh orangnya gampang awkward. Sedangkan kan kalau jadi core leader kan kita harus bisa membangun suasana gitu kan. Aku ngerasa aku nih anaknya awkwardan, bisa nggak ya aku ngebawa suasana dalam core gitu. Terus lagi aku tuh selalu ditanami sama pemikiran bahwa aku nih nggak bisa jadi leader yang baik. Aku tuh nggak bisa memimpin sesuatu dengan baik. Aku tuh tipikal orang yang cuma bisa support gitu. Kalau jadi main team aku oke. Ketika core leader aku butuh bantuan, I will got your back gitu. Tapi ketika aku disuruh nge-lead sendiri, aku ngerasa aku tuh nggak bisa sebenarnya nge-lead sendiri. Dan juga sebenarnya ada masa lalu aku yang sebenarnya ternyata ketika aku mau jadi core leader itu tuh masih jadi hambatan buat aku. Mungkin aku pikir itu udah nggak aku pikirin, ternyata masih menghambat aku juga sih sebenarnya. Untuk aku ngerasa sebenarnya pantas gak sih Ingrid nih jadi core leader gitu. Apa masa lalu yang Kak Ingrid lalui sampai merasa tak pantas jadi core leader? Sebenarnya itu pas udah lama sih sebenarnya kejadiannya, tapi memang ternyata pada saat aku diminta untuk jadi core leader lagi, itu tuh menjadi salah satu hal yang jadi concern aku gitu. Kejadiannya itu pas aku SMP sampai SMA, aku tuh pernah pacaran, aku kenal sama mantan pacar aku ini dari gereja gitu. Kita pacaran kurang lebih 3 tahun dari aku SMP sampai SMA pertengahan lah, kelas 2 SMA gitu. Walaupun kita kenal dari gereja, tapi memang hubungannya aku ngerasa hubungannya toksik banget sih. Dan aku jadi tipikal yang sangat demanding gitu sama mantan pacar aku ini. Sampai pernah ada satu kejadian di mana aku mau ke tempat, aku sangat dekat dari rumah aku, tapi aku minta dia datang dari rumahnya yang which is tuh lebih jauh sebenarnya dari rumah dia ke rumahku daripada tempat yang mau aku tuju gitu, dari rumahku ke tempat yang mau aku tuju. Dan iya, aku udah demanding itu. Dan ada satu kali
mantan pacar aku ini ngelakuin satu hal yang menurut aku udah nggak bisa aku tolerir lagi, dan itu tuh udah salah di value-nya aku gitu. Dan karena aku udah sangat demanding dan aku takut putus pada saat itu, ya akhirnya aku berusaha kayak, "Oh ya udahlah nggak apa-apa, aku maafin, barangkali nanti dia bisa berubah," gitu. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya mantan aku ini yang mutusin aku. Pada saat itu aku down banget, aku stres dan aku ngerasa aku udah terlalu demand sama dia. Jadi aku mikir, udahlah kayaknya nggak bisa lagi nih demand sama orang, nggak bisa lagi demanding sama orang. Aku harus jadi cewek yang bisa ngapa-ngapain sendiri. Aku harus jadi cewek yang strong lah, nggak boleh bergantung lagi sama orang. Aku berusaha kayak mau bisa apa-apa sendiri gitu. Dan awalnya tuh aku pada saat itu udah pelayanan, tapi ketika aku ngalamin hal ini, aku tuh mundur dari pelayanan aku. Aku mulai lama-lama males pelayanan, udah nggak pelayanan lagi, dan lama-lama aku tuh jadi malah males ke gereja gitu. Aku sempat nggak ke gereja selama beberapa bulan, tapi puji Tuhannya, Tuhan tuh selalu kayak ibaratnya tuh kayak manggil aku balik gitu. Kayak setiap kali aku ngelihat orang-orang lagi misalnya puji nyembah Tuhan, aku tuh selalu kayak punya kerinduan kayak, aduh pengen deh ke gereja lagi, aduh pengen deh kayaknya balik lagi ke gereja gitu. Akhirnya aku memutuskan walaupun aku sendiri, aku tetap ke gereja gitu. Aku tetap cari Tuhan karena aku mau fokus untuk memulihkan hati aku. Dan puji Tuhan banget kayak Tuhan tuh kasih aku hikmat sih. Kayak maksudnya kalau seandainya aku memilih respon yang salah pada saat itu, mungkin aku bisa aja kepahitan sama orang gereja karena aku kenal sama cowok ini dari gereja gitu kan. Tapi Tuhan tuh kasih aku hikmat supaya aku tuh bisa meresponi hal itu dengan benar. Dan Tuhan tuh setiap kali aku baca firman atau aku lagi puji nyembah Tuhan, Tuhan tuh kayak ngingetin aku perspektif yang baru yang sebenarnya aku tuh dulu nggak pernah punya perspektif seperti ini. Aku tuh diingetin bahwa mungkin ini bukan Tuhan yang salah, bukan orang gerejanya yang salah, tapi memang aku lagi dipertemukan sama orang yang bukan buat aku aja, dan memang waktunya juga nggak tepat. Jadi makanya Tuhan bikin hal ini kejadian gitu. Dan aku puji syukur banget sih, maksudnya aku sekarang udah mulai pulih juga dari masa lalu aku yang itu. Dan aku ngerasa mungkin itu jadi salah satu hal yang bikin aku tuh concern untuk jadi core leader pada saat itu. Karena aku ngerasa aku tuh orang yang gagal dalam hubungan. Apalagi kita tahu kalau seandainya NDC tiap bulan Februari itu kan ngebahas soal relationship gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa ketika aku bawain bahan itu, aku tuh jadi kayak terintimidasi lagi, keingetan lagi masa lalu aku, sebenarnya aku pantas gak sih, layak gak sih ngebawain bahan kayak gini, sedangkan aku sendiri nih orang yang gagal dalam hubungan gitu. Tetapi setelah Kak Ingrid menjadi core leader, selama ini apa masa lalu itu ternyata terbukti menjadi penghalang atau bukan? Puji Tuhannya nggak sama sekali, karena aku ngerasa malahan jangan-jangan Tuhan tuh udah mempersiapkan aku terlebih dahulu terkait dengan masalah ini, karena ternyata core member yang aku pimpin saat ini itu tuh kebanyakan memang mereka itu adalah orang-orang yang lagi punya masalah atau struggle sama relationship. Jadi seolah-olah Tuhan tuh mempersiapkan aku terlebih dahulu supaya ketika mereka menghadapi struggle yang sama aku tuh bisa nguatin mereka, aku bisa sharingin gimana caranya pada saat itu aku bisa pulih. Dan puji Tuhannya juga ketika aku lagi struggle-nya soal relationship, aku tuh udah join dalam core yang dimana di sana tuh ada koko-koko, cici-cici mentor aku yang ngebimbing aku secara rohani supaya aku bertumbuh secara rohani juga. Dan ada satu cici mentor aku yang suka ngirimin aku tuh khotbah-khotbah tentang relationship. Jadi tuh sebenarnya aku jadi tahu apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang gak berkenan di mata Tuhan dalam sebuah relationship. Sebenarnya relationship yang menyenangkan hati Tuhan tuh seperti apa. Aku jadi punya gambaran soal itu. Jadi ketika aku ada core member yang punya struggle yang sama kayak aku bisa sharing lagi nih ke mereka setiap khotbah-khotbah yang sebelumnya pernah aku dengerin. Dan terlebih lagi yang lebih utama, aku bisa sharing pengalaman aku sendiri sebagai orang yang udah struggle dengan relationship itu. Aku bisa sharingin gimana caranya aku tuh bisa keluar dari masalah tersebut. Dan kalau Tuhan udah memimpin aku untuk keluar dari struggle tersebut, Tuhan yang sama juga pasti bisa memimpin mereka untuk keluar dari struggle tersebut. Jadi malahan gak ada masalah sama sekali, malahan gak jadi penghalang sama sekali. Malah aku ngerasa,
oh Tuhan tuh udah persiapin aku terlebih dahulu loh, supaya ketika aku ketemu core member yang punya masalah yang sama dengan aku tuh udah bisa tahu cara handle-nya seperti apa, cara buat mereka bisa keluar dari struggle-nya seperti apa. Dan pasti aku jadi kayak punya empati kan, karena aku udah pernah ngalamin itu terlebih dahulu gitu. Oke, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya Kak. Tadi sebelum masa lalu dan Kak Ingrid ada sebut tentang insecurities lainnya dan banyak kekhawatiran lainnya. Apakah terbukti ternyata sekarang memang Kak Ingrid merasa kurang atau ternyata selama ini nggak ada masalah? Ternyata yang waktu itu Kak Ingrid pikirkan tuh cuma overthinking. Iya, itu cuma overthinking aku doang sih, udah pasti. Karena ternyata aku malah sekarang enjoy banget ngelihat core member aku mungkin bisa bertumbuh. Bahkan ada satu kali core member aku yang lagi ada struggle tentang relationship. Dia tuh bisa kayak dalam seminggu nelpon aku like 1 minggu tuh bisa 3-4 kali telepon aku sambil nangis-nangis tentang struggle dia tentang relationship. Dan sekarang terbukti bahwa dia tuh udah pulih dari masa lalu dia udah love herself, dia udah bisa happy dengan dirinya sendiri. Dan ketika ada core member yang punya masalah yang sama kayak yang dia alamin dulu, dia tuh bisa bersaksi tentang apa yang dulu dia alamin, dan itu tuh jadi berkat buat core member aku yang memang lagi struggle juga. Dan itu menguatkan, kayak yang aku bilang tadi, mungkin kalau seandainya satu orang memberkati satu orang lagi di bawahnya, terus kita bisa memberkati orang lain lagi, kita bisa aja nih bikin MLM Kerajaan Surga biar nama Tuhan tuh lebih dipermuliakan gitu kan. Itu sih yang aku benar-benar lihat secara real di core aku. Sebenarnya masa lalu kita itu nggak menentukan siapa diri kita. Masa lalu kita itu bahkan bisa Tuhan ubahkan melalui yang tadinya kita struggle atau kita ngerasa down banget ketika kita ngalamin hal itu, tapi ternyata Tuhan tuh bisa ubahkan itu. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Itu malah bisa jadi berkat buat orang lain. Dan soal overthinking aku yang tadi, misalnya aku takut core member aku nggak bertumbuh, aku takut mereka nggak ngerti apa yang aku omongin, ternyata itu tuh cuma overthinking aku belaka. Dan aku mungkin takut kalau seandainya masa lalu aku nih akan mempengaruhi aku sebagai core leader. Padahal itu tuh sebenarnya cuma overthinking aku belaka. Karena aku tuh selalu di-remind bahwa aku dipilih jadi core leader bukan berarti core-nya tuh punya aku, tapi core-nya itu punya Tuhan. Tuhan tuh pilih aku cuma jadi manajernya Tuhan aja. Jadi kalau Tuhan udah memampukan aku untuk jadi core leader, Tuhan udah meminta aku, ibaratnya udah memilih aku buat jadi core leader, pasti Tuhan juga yang akan memampukan aku finishing well dalam pelayanan aku sebagai core leader ini. So this is my story, what's yours?